Allah menciptakan makhluk hidup berbeda-beda dan memiliki ciri masing-masing. Demikian pula tumbuhan. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Nah, kemampuan tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya ini disebut dengan adaptasi. Tujuan dari adaptasi adalah yang pertama melindungi diri dari musuh atau pemangsa. Yang kedua untuk mendapatkan makanan, yang ketiga untuk bertahan hidup, yang keempat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang kelima untuk melestarikan keturunan atau berkembang biak. Macam-macam adaptasi adalah sebagai berikut. Berdasarkan bentuknya, adaptasi tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adaptasi morfologi atau bentuk tubuh, yang kedua adaptasi fisiologi atau fungsi kerja tubuh, dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku atau behavioral. Nah, masing-masing proses adaptasi tersebut memiliki peranan penting dalam penyesuaian diri dalam menghadapi situasi dan kondisi. Berikut ini penjelasan tentang macam-macam adaptasi. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi pada tumbuhan merupakan adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan lingkungannya dengan disertai perubahan bentuk dan fungsi tubuhnya. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan atau perbedaan pada bentuk daun, batang, dan akar sebagai bentuk adaptasi diri terhadap lingkungannya. Adapun macam-macam dari adaptasi morfologi ada 5 macam. Yang pertama adalah tumbuhan yang hidup di perairan atau disebut dengan istilah hidrofit. Bentuk adaptasi morfologi yang kedua adalah xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Yang ketiga adalah hygrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Yang keempat halofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang berkadar garam tinggi. Dan yang kelima adalah mesofit, yaitu tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang tidak terlalu kering dan tidak juga terlalu basah. Adaptasi tumbuhan yang hidup di air atau yang disebut hidrofit, yaitu tumbuhan hidrofit hidup pada daerah yang memiliki banyak air atau berada di daerah perairan. Ada beberapa jenis tumbuhan untuk adaptasi di air ini. Yang pertama adalah tumbuhan air yang terapung di atas air. Ia mempunyai rongga antar sel yang berisi udara untuk memudahkan mengapung di air. Kemudian daunnya lebar dan tangkai daunnya menggembung berisi udara. Contohnya adalah pada tanaman enceng gondok dan kiambang. Kemudian jenis tanaman hidrofit yang kedua adalah tumbuhan air yang terendam di dalam air. Tumbuhan ini mempunyai dinding sel yang kuat dan tebal untuk mengurangi osmosis ke dalam sel. Contoh tanamannya adalah hidrilla dan Vallisneria. Kemudian tanaman jenis hidrofit yang ketiga adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya di atas permukaan air dan akarnya tertanam di dasar air. Tumbuhan ini mempunyai rongga udara dalam batang atau tangkai daun sehingga tidak tenggelam dalam air dan daun muncul ke permukaan air. Contohnya adalah teratai dan kangkung. Dan jenis tumbuhan adaptasi hidrofit yang keempat adalah tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut. Tumbuhan ini mempunyai perakaran yang lebat dan kuat
sehingga tidak roboh bila terkena ombak. Contohnya adalah tumbuhan bakau atau mangrove. Tumbuhan yang terapung tadi, yaitu tumbuhan yang terapung di atas air, itu hidup dengan cara mengapung di atas air. Dan tumbuhan ini melakukan perubahan diri atau morfologi dengan mengubah bentuk dan fungsi tubuhnya, seperti berdaun tipis dan lebar yang berfungsi untuk mencegah kehilangan banyak air. Struktur pada daun yang lentur atau tidak kaku agar dapat menyesuaikan dengan tekanan dan arus air. Kemudian stomatanya selalu terbuka karena banyaknya ketersediaan air di sekitarnya, sehingga tumbuhan hidrofit tidak perlu menyimpan cadangan air pada bagian atau tubuh tertentu. Kemudian memiliki tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membatasi penyerapan air oleh akar atau dari batang itu sendiri. Berikutnya adalah berakar kecil yang memudahkan air tersebar langsung ke daun. Selain itu, akarnya berukuran pendek dan halus atau ringan yang memiliki fungsi khusus sebagai penyerap oksigen di dalam air. Akar ini berfungsi untuk membatasi penyerapan air yang terlalu banyak pada tubuhnya. Karena tanaman ini kan tumbuh di air, jadi perlu dibatasi penyerapan airnya. Akar pada tumbuhan ini tidak berfungsi sebagai pemakan tubuh dari tumbuhan itu sendiri. Jadi fungsi akarnya adalah membatasi penyerapan air yang terlalu banyak pada tubuhnya. Nah, ini adaptasi tumbuhan hidrofit terapung. Contohnya yaitu eceng gondok. Pada gambar nampak tanaman eceng gondok ya. Itu daunnya tipis dan lebar. Kemudian stomatanya lebih banyak di permukaan atas daun untuk mempercepat penguapan. Kemudian batangnya melembung. Nah, batang ini memiliki banyak aerenkim, yaitu jaringan penyimpan udara yang berfungsi untuk menyimpan udara atau karbon dioksida dan oksigen sebagai pelampung, karena kan hidupnya di air. Kemudian batang dan daun tidak memiliki kutikula dan lapisan lilin, sehingga penguapan air mudah terjadi. Untuk akarnya, itu di tengah ada gambar akar. Akar tidak berkembang dan jumlahnya sedikit, sehingga penyerapan air oleh akar hanya sedikit. Contoh tanaman lainnya selain eceng gondok adalah kiambang atau kiapu. Nah, tampak pada layar tanaman eceng gondok. Ciri-ciri dari eceng gondok ini adalah perhatikan akarnya tidak menempel pada dasar air, akan tetapi mengapung. Akar eceng gondok dalam jumlah yang banyak atau berakar serabut, sehingga menciptakan eceng gondok tetap terjaga seimbang dalam air dan tidak terbalik ketika terkena angin. Eceng gondok sanggup tegak walaupun mengapung di dalam air. Alasannya yakni tangkai eceng gondok menggembung yang isinya berupa udara, makanya bisa mengapung di dalam air. Selain untuk mengapung, rongga udara pada tangkai ini berfungsi untuk bernafas juga. Kemudian ini adalah gambar dari adaptasi tumbuhan hidrofit yang terendam. Contohnya adalah tanaman hidrilla. Jadi tanamannya ini terendam di dalam air. Di sini nampak pada nomor 1, daun dan batang memiliki klorofil namun tidak memiliki stomata. Pertukaran udara langsung melalui dinding sel. Yang kedua, tidak memiliki kutikula dan lapisan lilin sehingga penguapan air cepat terjadi. Yang ketiga, dinding sel yang tebal mengurangi jumlah air yang masuk ke dalam sel dan mencegah pecahnya sel. Selain tanaman hidrilla untuk jenis tumbuhan hidrofit yang terendam air, contoh lainnya adalah tanaman Vallisneria dan lemon. Nah, yang ini adalah bahkan pada adaptasi tumbuhan hidrofit yang sebagian tubuhnya itu terendam dan terapung. Contohnya pada tumbuhan teratai. Pada tumbuhan teratai, daun yang tipis dan lebar sehingga dapat mengapung di atas air
dan mempercepat penguapan. Jadi pada teratai itu daunnya tipis dan lebar ya, sehingga dapat mempercepat penguapan. Kemudian stomata itu hanya terdapat di bagian atas. Ini bertujuan untuk mempermudah penguapan air. Yang ketiga, batangnya itu panjang, lunak, dan memiliki rongga udara atau aerenkim, sehingga tumbuhan bisa terapung. Nah, kemudian yang keempat, akar tanamannya itu berada di dasar perairan. Nah, ini untuk tanaman hidrofit yang terendam dan terapung. Contoh lainnya adalah tanaman kangkung. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya di atas permukaan air dan akarnya tertanam di dasar air tadi seperti teratai dan kangkung ini. Pada teratai memiliki ciri-ciri daunnya itu lebar dan juga tipis. Karena daunnya yang tipis dan lebar ini berkhasiat untuk mengapung di permukaan air. Daun yang lebar juga berfungsi untuk menangkap cahaya matahari sehingga penguapannya lebih banyak. Alasannya yakni untuk mengimbangi dari peresapan airnya. Tumbuhan teratai juga mempunyai akar yang panjang yang dipakai untuk menempel pada dasar kolam. Akar teratai yang panjang ini berkhasiat untuk mencari garam mineral pada dasar air dan juga untuk menempel pada kerikil atau lainnya sehingga tidak praktis terlepas atau terbawa air. Adaptasi morfologi yang kedua adalah adaptasi tumbuhan xerophyt. Merupakan jenis tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang kering dan memiliki sedikit air. Ini adalah pengertian dari tanaman xerophyt, yaitu tanaman yang tumbuhnya di daerah yang kering dan memiliki sedikit air. Daerah yang kering ini seperti daerah gurun pasir atau berupa daerah savana. Beberapa tumbuhan yang dapat hidup di daerah ini seperti kaktus, sukulen, lidah buaya atau aloe vera, pohon kurma, lidah mertua atau sansevieria, setawar, kemudian Welwitschia mirabilis, bunga mentega, lili gurun, sadenium, pohon buah naga, SP sansevieria. Contohnya ternampak pada layar. Pada layar tampak gambar dari penampang daun teratai. Teratai dan tumbuhan air sejenis memiliki daun yang lebar. Ini dikarenakan mereka hidup di air. Daun yang lebar memungkinkan teratai tetap mengapung. Permukaan daunnya kasar dan menyerap udara untuk menghalau air. Daun tidak akan menyerap air atau waterproof. Daun lotus atau teratai juga dustproof atau anti debu. Daun lotus atau teratai memiliki lapisan pembersih di daunnya. Karena permukaannya yang anti air, air yang jatuh di permukaan daun akan menggelinding dan membersihkan kotoran dan debu. Nah, fenomena air yang menggelinding atau menari ini disebut dengan lotus effect. Itu pada gambar nampak penampang melintang dari daun teratai. Kemudian untuk batangnya, perhatikan pada gambar nampak itu batangnya berongga ya. Jadi lotus atau teratai itu memiliki batang berongga. Rongga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan oksigen dan untuk bernapas. Selain itu, batang berfungsi seperti pelampung, memudahkan lotus atau teratai itu mengapung di air. Nah, di daerah Cina, batang teratai ini dianggap sebagai akar lotus dibudidayakan sebagai sumber pangan dan obat-obatan herbal. Akar dari teratai ini pendek ya. Akar tumbuhan umumnya untuk menyerap air dari tanah. Nah, bagaimana dengan lotus ini yang memang hidupnya di air? Akarnya menambah di dasar perairan.
Kenapa? Agar tidak terbawa arus. Akar lotus ini pendek. Akar ini lebih berfungsi untuk mengokohkan tubuh dari lotus. Kemudian yang berikutnya ini adalah tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut. Pada gambar nampak itu adalah tanaman bakau. Itu contoh dari tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut. Tanaman bakau ini mempunyai perakaran yang lebat dan kuat sehingga tidak roboh bila terkena ombak. Beberapa contoh tumbuhan hidrofit ya, tadi eceng gondok, teratai, kiambang, hidrilla. Kemudian ada bakau tadi, kangkung air. Kemudian hidrilla tadi ya. Nah, ini juga contoh tumbuhan hidrofit. Banyak sekali ya contoh-contoh tumbuhan hidrofit ini. Nah, ini itu ada teki, kemudian ada kabomba dan sebagainya. Adaptasi morfologi yang kedua adalah adaptasi tumbuhan xerophyt. Merupakan jenis tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang kering dan memiliki sedikit air. Ini adalah pengertian dari tanaman xerophyt, yaitu tanaman yang tumbuhnya di daerah yang kering dan memiliki sedikit air. Daerah yang kering ini seperti daerah gurun pasir atau berupa daerah savana. Beberapa tumbuhan yang dapat hidup di daerah ini seperti kaktus, sukulen, lidah buaya atau aloe vera, pohon kurma, lidah mertua atau sansevieria, setawar, kemudian welwitschia mirabilis, bunga mentega, lili gurun, sadenium, pohon buah naga, SP sansevieria. Contohnya ternampak pada layar. Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan xerophyt berupa daunnya tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik atau bahkan tidak mempunyai daun, sebagai upaya untuk memperkecil proses penguapan sehingga untuk mencegah kehilangan air pada tumbuhan yang lebih banyak, karena kan hidupnya di daerah yang kering yang kekurangan air, maka adaptasinya dengan bentuk duri, bisa sisik ya. Kemudian seluruh permukaan tubuhnya termasuk bagian daun tertutup oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin. Nah, ini lapisan kutikula atau lapisan lilin ini mempunyai fungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. Kemudian batangnya tebal, mempunyai jaringan spons untuk menyimpan air. Akarnya panjang sehingga mempunyai jangkauan yang luas, sedangkan pada akar biasanya memiliki bentuk yang panjang dan menyebar ke segala arah. Fungsi dari akar ini adalah sebagai bentuk untuk mencari sumber air ke dalam tanah. Dengan begitu kebutuhan air dari tumbuhan terpenuhi karena jangkauan dari akar lebih luas dan jauh. Tumbuhan xerophyt juga memiliki sedikit stomata dan biasanya pada tubuh tumbuhan dilapisi oleh lilin secara menyeluruh. Nah, ini fungsinya sebagai upaya untuk meminimalisir laju transparansi pada tumbuhan dikarenakan suhu di daerah yang kering memiliki suhu yang cukup tinggi. Contoh tanaman xerophyt adalah kaktus. Kaktus merupakan tanaman yang hidup di daerah panas. Kaktus ini memiliki batang yang tebal dan berlapis lilin untuk menyimpan air. Ketika ada hujan, tanaman kaktus dapat menyimpan air dalam batangnya sehingga membuat batang menjadi menggembung. Sedangkan pada musim kering, tanaman kaktus akan menggunakan cadangan air dalam batangnya untuk mempertahankan hidupnya sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Kemudian daun yang berduri ini untuk mengurangi penguapan. Akar yang panjang dan menyebar agar lebih mudah dalam mencari air. Seluruh permukaan batang kaktus tertutup oleh duri. Duri ini berguna sebagai perlindungan diri. Beberapa contoh tanaman xerophyt ada kaktus, lili gurun, lidah buaya, setawar.
Kemudian ini ada pohon cemara atau Casuarinaceae, memiliki bentuk daun runcing yang berfungsi untuk mengontrol dan mengurangi proses penguapan. Cara tersebut merupakan bentuk penyesuaian diri pohon cemara untuk beradaptasi pada lingkungan daerah tropis. Adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah lembab ya. Kalau tadi xerophyt di daerah kering, sekarang tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau disebut hygrofit. Tumbuhan hygrofit melakukan adaptasi dengan cara yaitu memiliki daun yang tipis dan lebar untuk memudahkan penguapan. Pada ujung daunnya terdapat hidatoda. Kemudian permukaan daunnya mempunyai banyak mulut daun atau stomata sehingga dapat mempercepat proses penguapan. Contoh dari tumbuhan hygrofit adalah tumbuhan paku, tanaman lumut, daun ungu, dedalu atau gondoruso, lumut, kemunting, talas, keladi. Ini adalah contoh tumbuhan hygrofit. Pada layar tampak gambar tanaman talas. Ini adalah contoh dari tanaman yang beradaptasi dengan hygrofit. Ciri-ciri dari tanaman keladi atau talas ini daunnya lebar, menyerupai daun eceng gondok atau teratai. Daun lebar ini berkhasiat untuk mempercepat penguapan. Alasannya adalah pasukan air yang berlebihan. Kemudian ada kantung semar. Kantung semar ini adalah tumbuhan insektivora atau pemakan serangga. Memiliki daun yang berbentuk piala dengan permukaan dalam yang licin, sehingga dengan bentuk yang seperti itu, yang licin itu akan menggelincirkan serangga yang hinggap. Tubuh kantung semar berbentuk kantong dengan sebuah penutup di atasnya. Nah, dengan enzim yang dimiliki tumbuhan insektivora ini, serangga yang masuk tadi akan dilumatkan sehingga tumbuhan ini memperoleh unsur yang diperlukan. Jadi adaptasi morfologinya adalah pada bentuk tanaman ini, bentuk daunnya ya yang berbentuk piala. Itu adalah adaptasi morfologinya. Contoh tanaman hygrofit berikutnya adalah Venus flytrap. Daun tumbuhan Venus akan membentang lebar. Pada tumbuhan itu akan menunggu serangga datang dan mendarat pada permukaannya. Begitu serangga mendarat di permukaan daunnya, maka dengan cepat daunnya akan menutup dan menjebak serangga itu. Nah, ini juga bentuk dari adaptasi morfologi. Contohnya pada tanaman Venus flytrap ini ya. Kemudian berikutnya masih adaptasi morfologi, yaitu tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang hidup di air berkadar garam tinggi dan selalu tergenang air laut. Tumbuhan halofit beradaptasi dengan cara mengembangkan struktur tubuh yang bisa menoleransi kadar air ke kadar garam yang relatif tinggi. Misalnya pada tanaman bakau yang mengembangkan lapisan lilin agar air garam tidak masuk dan jalur pengangkutan vaskular yang membuatnya bisa mengeluarkan garam yang diserap dari air laut. Bakau juga memiliki stomata yang bisa tertutup jika terendam air laut, sehingga air garam tidak langsung masuk. Ciri-ciri dari tumbuhan bakau ini memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan agar kokoh, kemudian memiliki akar napas atau pneumatofora untuk bernapas, kemudian punya akar yang sangat kuat yang berfungsi sebagai upaya untuk tetap kuat meskipun diterjang oleh ombak pantai, karena tumbuhnya kan di tepi pantai ya, dekat laut, jadi akarnya kuat sehingga meskipun diterjang oleh ombak pantai itu tetap bertahan. Separuh badannya biasanya tergenang di air. Akarnya ada yang tertanam di bawah air dan ada pula yang di permukaan air. Pada layar nampak tanaman bakau, yang sebelah kiri itu adalah akar tunjang, kemudian yang sebelah kanan akar napas atau pneumatofora. Bakau ini menyesuaikan diri dengan cara menyaring sebagian besar kandungan garam yang berasal dari air laut dengan menggunakan bagian akarnya.
Nah, jika kandungan garam yang diserap berlebih, maka akan dikeluarkan melalui bagian dasar daun dan batang tanaman. Tanaman bako memiliki struktur akar yang timbul di permukaan air atau biasa disebut juga dengan akar napas atau pneumatofora tadi ya. Kondisi ini sangat membantu tanaman bako dalam mengambil oksigen di permukaan. Kemudian jenis tanaman berikutnya adalah mesofit. Ini masih adaptasi dari morfologi. Mesofit adalah tumbuhan yang biasa hidup di lingkungan yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, di tengah-tengah ya. Tumbuhan ini mudah ditemukan di lingkungan tempat tinggal kita. Mesofit ini ada yang masuk ke dalam golongan tumbuhan berkayu, ada pula tumbuhan jenis rerumputan. Contoh tumbuhan mesofit: mangga, rambutan, pisang, pepaya, tumbuhan dikotil, rerumputan atau tumbuhan monokotil lainnya. Ciri-ciri dari tumbuhan mesofit adalah akarnya tumbuh besar dan bercabang, daunnya biasanya tipis dan lebar, stomatanya biasa berada di bawah daun untuk menghindari penguapan yang berlebihan. Nah, kalau tadi kita membahas tentang adaptasi morfologi. Kemudian yang kedua ini, jenis adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Nah, apakah adaptasi fisiologi? Yaitu adaptasi atau penyesuaian fungsi alat-alat tubuh. Tumbuhan bisa mengeluarkan enzim tertentu dalam rangka beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, contoh dari adaptasi fisiologi tumbuhan diantaranya adalah proses penyerbukan bunga yang mengeluarkan bau khas sehingga mengundang serangga dan terjadilah proses penyerbukan. Contohnya pada bunga Wijaya Kusuma yang mengeluarkan bau wangi yang mengundang serangga. Contoh lainnya adalah tumbuhan yang menghasilkan zat khusus sehingga dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan lain atau melindungi diri terhadap herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Misalnya semak azalea di Jepang menghasilkan bahan kimia beracun sehingga rusa tidak mau memakan daunnya. Kemudian contoh lainnya adalah tumbuhan insektivora menghasilkan enzim protease sebagai penghancur protein dari tubuh mangsanya. Contohnya kantung semar. Kemudian proses gutasi ini merupakan adaptasi fisiologi juga, berlangsung ketika daun melakukan penguapan, namun udara luar dalam keadaan jenuh sehingga uap air yang keluar dari dalam daun dalam bentuk gas berubah menjadi titik-titik air di tepi-tepi daun. Proses gutasi ini biasanya pada tumbuhan higrofit. Kemudian ada bunga bangkai yang mengeluarkan bau untuk menarik perhatian serangga. Ya, bunga bangkai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian bau yang khas pada bunga dapat mengundang datangnya serangga untuk membantu penyerbukan. Bunga jenis ini menghasilkan madu atau nektar dan serbuk sarinya mudah melekat. Bunga bromelia merah dan beberapa jenis anggrek mampu menarik perhatian serangga penghisap madu, terutama lebah. Bunga ini menghasilkan aroma yang dapat menarik serangga untuk mendekatinya. Aroma bunga merupakan sinyal bagi serangga untuk menentukan bunga yang memiliki kandungan nektar. Secara tidak sengaja, saat serangga menghisap nektar bunga, maka banyak serbuk sari yang menempel di tubuhnya. Nah, kemudian ketika lebah mengunjungi bunga lain, maka serbuk sarinya akan jatuh pada kepala putih, sehingga terjadilah penyerbukan. Kemudian pada semak azalea di Jepang, kemudian ilalang, pohon akasia itu mengeluarkan zat yang bersifat racun bagi hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, sehingga hewan herbivora itu enggan untuk mendekat apalagi memakannya karena mengeluarkan racun ya. Namun ternyata zat racun itu juga berdampak pada terhambatnya pertumbuhan, bahkan bisa mengakibatkan kematian pada tumbuhan lain yang ada di sekitarnya. Pohon mahoni juga menghasilkan zat racun. Tujuan pohon mahoni mengeluarkan zat racun adalah untuk mengurangi persaingan dengan tumbuhan lain dalam hal memperoleh nutrisi dari dalam tanah. Selain itu, dengan tersedianya ruang yang cukup, pohon mahoni akan tumbuh lebih cepat dan baik.
Kemudian contoh yang lain, ilalang akan menghasilkan zat berupa racun bagi hewan herbivora sehingga hewan tersebut tidak mau mendekat atau memakannya. Pohon mahoni itu tadi ya menghasilkan racun memang untuk mengurangi persaingan dengan pohon lainnya sehingga dia akan memenangkan nutrisi yang ingin diperoleh. Gutasi itu apa? Dari bahasa Latin guta yang berarti tetes, adalah proses yang ditandai dengan munculnya tetesan air murni atau larutan dengan zat terlarut organik dan anorganik di tepi atau di puncak daun atau namanya adalah hidatoda. Itu pada layar nampak ada contoh gutasi, pada tepi-tepi daun terdapat air. Nah, itu adalah karena peristiwa gutasi. Tanaman bunga akan menghasilkan nektar. Ini merupakan adaptasi fisiologi, yaitu tujuannya untuk menarik lebah, membantu dalam penyerbukan. Beberapa tanaman bunga juga menghasilkan bau atau aroma khas untuk menarik perhatian serangga agar mendekat dan membantu penyerbukan. Kantong semar atau Nepenthes sp. Kantong semar adalah tumbuhan insektivora yang menghasilkan enzim protease. Ini merupakan bentuk dari adaptasi fisiologi. Nah, enzim protease ini untuk menghancurkan protein dari tubuh mangsanya yang terperangkap, sehingga sering disebut sebagai tanaman insektivora. Untuk mempertahankan hidupnya, kantung semar akan mengeluarkan bau menyengat untuk menarik mangsanya agar mendekati kantung semar. Dalam kantung semar terdapat cairan yang berfungsi untuk mencerna serangga yang mendekati kantung semar. Cara ini merupakan bentuk penyesuaian diri tanaman kantung semar untuk mempertahankan hidupnya. Begitu pula dengan bunga bangkai yang memiliki ciri khusus memiliki bau busuk untuk menarik perhatian lalat atau serangga agar dapat membantu penyerbukan. Berbeda dengan insektivora, tumbuhan ini menarik serangga tidak untuk dicerna, hanya untuk membantu penyerbukan. Contohnya bunga Rafflesia, ia tidak memiliki klorofil. Ia hidup sebagai parasit di tumbuhan lain. Bunga ini mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga sehingga membantu proses penyerbukan. Bunga Rafflesia juga memantulkan cahaya untuk memandu kedatangan serangga. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Kalau tadi sudah adaptasi morfologi, kemudian adaptasi fisiologi, yang ini adalah adaptasi tingkah laku. Apakah adaptasi tingkah laku ini? Yaitu cara tumbuhan melakukan adaptasi pada lingkungannya dengan cara menunjukkan perilaku tertentu mengikuti lingkungannya. Adaptasi tingkah laku pada tumbuhan secara umum juga dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama adalah faktor biotik atau dipengaruhi oleh sentuhan maupun gangguan dari makhluk hidup. Kemudian yang kedua faktor abiotik, yaitu dipengaruhi oleh lingkungan seperti sinar, cahaya, suhu, gravitasi. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi berupa penyesuaian tingkah laku makhluk hidup sesuai dengan kondisi dan keadaan lingkungannya. Misalnya pada musim kering atau kemarau, tumbuhan berakar rimpang seperti gladiol, kunyit, jahe akan melakukan estivasi, yaitu mematikan sebagian tubuhnya yang tumbuh di permukaan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi penguapan. Nah, daunnya akan mati, akan tetapi umbinya tetap hidup. Nah, kemudian jika musim penghujan tiba, maka umbi akan mulai tumbuh kembali. Ini yang disebut peristiwa estivasi. Kemudian contoh berikutnya untuk adaptasi tingkah laku adalah seismonasti atau tikmonasti, yaitu gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan. Contohnya putri malu yang akan menguncup ketika disentuh. Semua tanaman memiliki akar yang menuju pusat bumi karena gaya gravitasi atau geotropisme. Ini merupakan adaptasi tingkah laku. Kemudian contoh lain, kemonasti, trimonasti, niktinasti, nasti kompleks. Nah, contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan, misalnya pada bunga pukul 4. Bunga pukul 4 akan mekar saat pagi dan sore hari, namun akan layu pada siang hari karena adanya rangsangan cahaya.
Bunga pukul 4 akan melakukan adaptasi tingkah laku ketika matahari terbit atau di pagi hari. Pada waktu terbit matahari, bunga pukul 4 akan terlihat layu dan mekar kembali di sore harinya. Faktor yang mempengaruhi adaptasi bunga pukul 4 ini adalah intensitas suhu di sekitarnya dan juga cahaya matahari. Contoh tanaman yang beradaptasi dengan tingkah laku adalah bunga matahari. Nah, perilaku bunga matahari yang selalu mengarahkan bunganya ke arah matahari, gerakan ini dinamakan gerakan heliotropi atau fototropisme. Sebenarnya bukan tanpa alasan juga bunga matahari mengarah pada matahari. Selain bisa membantu fotosintesis pada bunga, adaptasi tingkah laku pada bunga matahari dipengaruhi oleh faktor abiotik, yaitu karena pergerakannya mengikuti sinar matahari. Contoh lainnya adalah kecambah yang selalu mengarah ke arah matahari. Pernahkah kalian di sekolah menanam kacang hijau? Pernah ya, ada tugas yang ditanam di sebuah kapas yang dibasahi air. Nah, itu bijinya ketika mulai tumbuh akan mengarah menuju ke arah cahaya. Itu contoh pada gambar kecambah itu sampai melengkung ya, dia itu mengarah ke arah matahari. Kemudian contoh berikutnya adalah gerak akar tumbuhan menuju sumber air, disebut dengan hidrotropisme, menuju sumber air dan juga mineral atau pupuk. Air dan mineral merupakan unsur penting selain cahaya matahari bagi tumbuhan ya. Akar menjadi bagian penting dalam proses penyerapan air dan pupuk. Oleh karena itu, akar cenderung bergerak mengikuti sumber air atau mineral atau pupuk di dalam tanah. Adaptasi atau penyesuaian tingkah laku ini sangat umum ditemukan pada semua jenis tumbuhan. Selain kedua faktor itu, pergerakan akar juga dipengaruhi oleh struktur tanah. Pada layar nampak contoh pergerakan pohon Socratea esormisa. Itu adalah contoh gerak akar tumbuhan. Contoh berikutnya bunga wijaya kusuma. Nama akarnya bunga wijaya kusuma pada waktu malam serta mengeluarkan bau wangi yang juga berguna untuk mengundang serangga supaya bisa membantu penyerbukan. Nama akarnya bunga wijaya kusuma ini pada malam ini merupakan adaptasi tingkah laku. Berikutnya adalah pada tanaman Venus flytrap atau kejora. Memiliki ciri khusus warnanya mencolok untuk menarik perhatian serangga. Nah, Venus flytrap ini termasuk kelompok hewan insektivora ya, atau pemakan serangga. Tumbuhan ini menangkap dan mencerna serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen agar dapat tumbuh subur. Tumbuhan Venus memiliki daun yang ujungnya berduri. Di tengah-tengah daun terdapat bulu halus yang sensitif. Apabila disentuh serangga akan menutup. Nah, gerakan menutup cepat pada bagian seperti sepasang daun menjadi ciri khas dari Venus flytrap. Agar serangga tidak bisa keluar, ketika siap menarik mangsa, daun tersebut terbuka dan ketika terdapat mangsa memasuki maka akan menutup secara tiba-tiba dan menahan si serangga tersebut agar tidak terlepas. Kemudian enzim dengan tumbuhan tersebut akan mencerna serangga yang tertangkap secara perlahan. Bentuk tingkah laku tumbuhan Venus ini membantu memenuhi nutrisinya. Kemudian juga pada tanaman bunga api atau embun matahari atau sandu. Sebagaimana Venus, bunga api juga memiliki ciri khusus warna yang mencolok untuk menarik perhatian serangga. Bunga api termasuk dalam kelompok hewan insektivora atau pemakan serangga. Bunga api adalah tanaman karnivora yang menjebak mangsa atau serangga untuk makanannya dengan tentakel lengket di ujungnya, yaitu dengan cara membuka lembar daunnya yang penuh dengan bulu kelenjar yang berlendir atau lem. Begitu ada serangga yang datang akan menempel pada daun tersebut. Embun pada setiap tentakel yang terdapat dalam daunnya ini menjadi daya tarik tanaman. Nah, makanya ini dijadikan juga sebagai tanaman hias. Pada tanaman mahoni, jati, kedondong, kapuk randu. Pada saat musim kemarau kita sering melihat pohon jati meranggas.
artinya manggas adalah menggugurkan daun. Hal ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan diri guna mengantisipasi adanya penguapan atau transpirasi secara berlebihan yang bisa menyebabkan pohon jati kekurangan air dan akhirnya mati. Selain pohon jati, cara pengguguran daun pada musim kemarau juga dilakukan pada beberapa jenis tanaman lain seperti kedondong, mahoni, dan juga pohon lainnya yang bertujuan untuk tetap mempertahankan hidupnya. Kemudian pada jagung dan padi, ini juga melakukan adaptasi tingkah laku dengan cara menggulungkan daunnya pada musim kemarau. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Ini juga merupakan salah satu bentuk adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Hal ini dilakukan oleh daun dengan destinasi untuk meminimalisir penguapan air yang meningkat andai cuaca panas tiba. Kemudian pada pohon pisang juga beradaptasi secara tingkah laku, di mana pohon pisang akan merobek daunnya pada musim panas. Tujuannya adalah agar tidak mudah roboh saat tertiup angin. Pada putri malu juga menyesuaikan diri dengan tingkah laku melalui daunnya. Daun secara otomatis akan mengantuk ketika terdapat rangsangan seperti disentuh. Fungsi dari perilaku ini adalah untuk mengusir atau mengagetkan organisme yang mengancam putri malu. Perilaku menutupkan daun ketika disentuh ini dinamakan gerak tigmonasti. Sedangkan adaptasi tingkah laku pada tumbuhan putri malu dipengaruhi oleh faktor biotik, yaitu sentuhan makhluk hidup. Nah, demikian materi kita kali ini tentang adaptasi pada tumbuhan. Sungguh luar biasa kalau kita benar-benar mengamati berbagai jenis tumbuhan ternyata memiliki adaptasi masing-masing. Semakin menambah rasa kagum kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluk hidup dengan organ tubuh yang luar biasa, sehingga mereka dapat beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Maka kita patut mengucap syukur, kemudian juga mengucap tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sangat luar biasa menciptakan tanaman dengan berbagai bentuk adaptasinya.